Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi ia bersaksi dan mendesak mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari orang-orang yang jahat ini." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Renungan hari ini berjudul Menanamkan Keyakinan. Craig Groeschel, pendiri gereja Life Church Amerika, saat pertama bertemu Amy istrinya, terkejut karena Amy mengatakan ia hanyalah mahasiswi rata-rata. Saat itu Amy baru menempuh tahun kedua di kuliahnya. Alasannya, ia bukanlah murid yang menduduki peringkat terbawah, tetapi juga tidak pernah berada di peringkat teratas. Padahal, Craig sangat terkesan pada kecerdasan dan ketajaman pikirannya. Beberapa bulan setelah mengenal Amy, Craig menanamkan keyakinan padanya dengan berkata, "Kau tidak rata-rata. Allah membuatmu sangat-sangat cerdas." Mulai semester selanjutnya, berbekal gambar diri yang baru, Amy tidak pernah mendapat kurang dari A selama sisa studi di universitas. Petrus adalah murid Yesus yang sok pemberani, tetapi takut ketika bertindak. Peristiwa penyangkalan Petrus merupakan bukti betapa pengecut ia sebenarnya. Namun, segalanya berubah ketika Yesus sesaat setelah kebangkitannya berkata kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku." Yesus menanamkan keyakinan dalam dirinya bahwa kau bisa, kau mampu, dan kau kuutus. Perubahan supranatural pun terjadi. Keberanian Petrus yang sebelumnya terbatas oleh tekanan, kini menjadi tak tertahankan. Petrus tidak lagi sok berani, melainkan benar-benar pemberani. Terbukti pada hari Pentakosta, dengan berani Petrus berdiri di hadapan orang banyak dan berkata, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus." Oleh seruannya, 3.000 orang diselamatkan dan jemaat mula-mula terbentuk.
Kepada kita semua, Yesus menanamkan keyakinan yang sama. Setiap kali kita merasa tidak mampu, Yesus berkata, "Kau bisa, kau mampu, dan kau kuutus." Tidak ada roh ketakutan dapat tetap bertahan di dalam diri seseorang setelah ia mengalami perjumpaan tak terlupakan bersama Tuhan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.